Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang etika dan estetika guru profesional. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perspektif eh, perspektif etika dan estetika guru profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum jauh kita melangkah menjelaskan beberapa hal, sebelumnya tentu kita harus memahami dulu mengenai komponen keilmuan dari sisi filosofisnya, bahwa keilmuan itu terdiri dari 3 asas utama, yaitu ada ontologinya, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ini penting sebagai dasar kita berpijak pada profesi yang nanti akan kita tekuni. Dalam hal ini adalah menjadi seorang guru. Ya, tentu harapannya adalah guru yang profesional. Asas yang pertama adalah ontologi. Ya, bagi kita yang sudah pernah belajar mengenai filsafat, tentu ini hal yang sudah kita paham. Tetapi ini perlu diingatkan kembali sebagai dasar berpijak pada aspek-aspek filosofis profesi yang nanti akan kita tekuni. Jadi ontologi itu boleh dikatakan sebagai kajian ilmunya atau objek penelaahan. Ya. Jadi objek yang ditelaah itu adalah ontologi. Kalau epistemologi itu adalah bagaimana cara memperoleh atau metodologi memperoleh ilmunya. Kemudian aksiologi adalah yang berkaitan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan. Jadi kemanfaatan, kegunaan daripada ilmu yang kita telah peroleh. Nah, dalam konteks aksiologi inilah nanti kita akan banyak berbicara mengenai bahasan kita hari ini tentang etika dan estetika guru yang profesional. Jadi, apakah ilmu yang nanti kita peroleh itu bisa bermanfaat dan bagaimana kita memanfaatkannya atau menggunakannya pada saat ilmu itu kita sudah miliki. Jadi apa itu ilmunya, kemudian bagaimana memperoleh ilmunya, kalau sudah diperoleh, kemudian bagaimana menggunakan dan memanfaatkan ilmu itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang filosofis, tapi harus dijawab karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat substantif. Saya lanjutkan. Ya, ini secara definisi umum yang kita selama ini kenal, perbedaan antara etika dan estetika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sifat, watak, atau kebiasaan. Kemudian estetika itu merupakan pencapaian indrawi atau pemahaman intelektual. Jadi estetika ini juga berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan. Biasanya orang menganggap atau mengatakan bahwa etika itu berbicara mengenai baik atau buruk, etis atau tidak etis. Kemudian estetika itu mengenai keindahan. Ya. Jadi dua perspektif ini sangat penting kita jadikan sebagai acuan meskipun sangat kualitatif konteksnya dalam
sebuah atau dalam suatu profesi. Nah, karena kita ini adalah calon-calon guru atau guru, maka ketika kita bicara tentang etika dan estetika guru, apalagi guru yang profesional, ya pada bagian ini sebelum kita melanjutkan, di sini ada sebuah apa namanya, sebuah nilai motivasi yang bisa kita jadikan sebagai dasar berpijak kita sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih berdedikasi. Kalimat ini sangat kuat memberikan inspirasi kepada kita. Tuliskan bahwa menjadi guru itu sebuah kenikmatan. Jika Anda sudah tidak nikmat mengajar, tidak nikmat mendidik, tidak nikmat berlama-lama di kelas, kami punya saran, lepaskan jabatan guru Anda, lepaskan sertifikasi Anda, agar fisik dan jiwa Anda tetap sehat. Dan cinta profesi guru, cintai profesi guru, nikmati pengalamannya, rasakan kebahagiaan. Jadi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ini hendaknya menjadi pijakan sehingga kemudian ketika kita melakoni sebuah profesi, khususnya profesi guru, benar-benar kita berbahagia menjadi seorang guru. Jangan terpaksa menjadi guru. Mengapa? Karena dalam perspektif keguruan itu sangat menentukan kualitas dari pendidikan. Ya. Di bahasan-bahasan kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya dari tugas guru berkaitan dengan profesinya itu adalah mendidik, di mana mendidik adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Sedangkan tugas yang kedua adalah mengajar, yaitu meneruskan dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, tugas guru sebagai profesi itu adalah melatih. Melatih ini artinya mengembangkan keterampilan dan menerapkan keterampilan tersebut. Ya. Itu tugas guru dalam kaitan dengan profesinya. Ya, sederhana. Nah, dalam kaitan itu tentu nanti kualitas guru ini menentukan kualitas pendidikan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mike Kensi bahwa quality of education cannot exceed quality of teachers. Artinya kualitas pendidikan itu tidak pernah melebihi kualitas dari gurunya. Artinya kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Yang kedua, dari Barber dan Morsit, quality of education system cannot exceed the quality of its teacher. Saya kira sama dengan yang pertama. Kemudian Christopher mengatakan bahwa quality education begin with the best teachers. Kualitas pendidikan dimulai dari guru-guru yang baik. Jadi ini nilai-nilai filosofis. Sebagai ilustrasi, tentu kita ini seluruhnya pernah jadi siswa. Dan kalau kita pernah jadi siswa berarti pernah punya guru. Dan setiap kita memiliki indikator-indikator yang berbeda tentang guru yang baik atau guru yang sangat baik. Nanti tentu kita punya perbedaan pendapat tentang guru yang baik itu seperti apa menurut kita, sehingga kemudian
itu akan menentukan seperti apa motivasi kita menjadi siswa, dan itu juga menjadi inspirasi buat kita atau cerminan buat kita ketika nanti kita menjadi guru di masa yang akan datang atau sekarang sudah jadi guru. Apakah seperti di gambar sebelah kanan atau seperti gambar di sebelah kiri ini? Ya, mungkin kita sudah tidak menemui zaman yang seperti di sebelah kiri ini karena gedung-gedung sekolah atau sarana prasarana pendidikan kita sudah cukup memadai hari ini. Beda dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Nah, ada pernyataan yang seperti yang dikemukakan oleh William Arthur bahwa guru biasa itu menyampaikan atau memberitahu, dan itu namanya biasa, tidak ada kelebihannya. Jadi semua orang yang atau semua guru yang hanya memberitahu itu digolongkan sebagai guru yang biasa. Nah, guru yang baik itu bisa menjelaskan. Guru ulung dia bisa memperagakan, dan guru yang hebat, great teacher, itu mengilhami atau menginspirasi. Jadi tingkat tertinggi dari seorang guru itu adalah ketika dia bisa menginspirasi, dan inspirasi atau mengilhami itu adalah bagian yang sangat penting bagi seorang guru terhadap siswanya. Jadi jangan kita hanya memberikan apalagi mentransfer pengetahuan, tapi kehadiran kita di dalam kelas menjadi seorang inspirator, sehingga siswa terinspirasi pada banyak hal yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Ya, bahkan kalau membaca sebuah buku dari Asrul Wright ini, tuliskan menjadi guru yang gila. Itu dijelaskan bahwa guru awam bicara kehebatan orang lain. Guru yang pintar bicara kehebatan dirinya sendiri. Guru yang berkarakter bicara kelemahan sendiri. Tapi menjadi guru yang gila itu bukan tujuan akhir, justru kegilaan dijadikan pilihan metode untuk terus belajar dan membenahi diri. Itu guru gila tuh. Kita lihat satu ilustrasi lagi tentang bagaimana seorang guru bertanya kepada siswa tentang alasan sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Ya, siswa yang pertama mengatakan guru mendidik kita menjadi orang berguna, Bu. Yang lainnya, guru mengajar kita hingga pandai. Ya, salah seorang dari mereka mengatakan guru mendisiplinkan kita, dan yang lainnya mengatakan mak bapak saya adalah guru. Saya pernah membuat angket dan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Salah satu pertanyaannya adalah alasan Anda menjadi guru. Ya, ternyata persentase yang terbesarnya adalah dia diinspirasi oleh orang lain. Ya, jadi ada inspiratornya. Kemudian yang lainnya melihat ada orang tua atau keluarganya yang jadi guru, lalu dia ingin jadi guru. Nah, bagaimana perbedaan guru yang lalu dengan guru hari ini? Kita lihat. Jadi bagaimana perbedaan antara orang tua dan guru dalam melihat persoalan pendidikan. Di sini dicontohkan
pada tahun 1969. 69 ini sudah kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ya. Ketika ada siswa yang bermasalah seperti ini, ada anak yang bermasalah seperti ini, kemudian dipertemukanlah anak tersebut dengan gurunya. Lalu orang tuanya ini, ya misalkan nilainya rendah, orang tuanya bertanya kepada anak ini. Jadi dia bertanya kepada anak ini, jelaskan nilai kamu yang jelek ini apa penyebabnya. Jadi dia bertanya kepada anaknya, atau dia marah kepada anaknya. Hari ini terbalik. Ya. Ketika ada anak yang bermasalah, orang tua ini datang kepada guru, dan dia marah kepada guru, dan meminta penjelasan. Mengapa nilai anak saya ini rendah? Apa masalahnya? Jadi orang tuanya seakan-akan tidak memiliki informasi tentang perilaku anaknya, sehingga kemudian nilainya di sekolah itu rendah. Ya, kalau dulu seperti ini. Kalau ada kesalahan kita dengan guru, tidak pernah orang tua marah pada guru. Pasti kita yang anak-anaknya akan dimarahi. Hari ini terbalik. Banyak orang tua yang protes kepada guru tanpa tahu seperti apa sesungguhnya perilaku anaknya di sekolah. Nah, baik. Ini adalah inspirasi. Jadi oleh Albert Einstein, dalam dunia pendidikan itu sebaiknya atau selayaknya guru itu senantiasa membimbing, memfasilitasi impian-impian dan imajinasi siswa dalam konteks pembelajaran. Ya. Mengapa? Karena imajinasi ini menurut Einstein itu lebih penting daripada logika. Ya, karena menurut Einstein bahwa logika ini akan membawa kita dari A ke B, tapi imajinasi akan membawa kita kemana saja ya kita inginkan. Ya. Nah, dalam kaitan dengan proses pembelajaran, kita mulai masuk dalam pembelajaran. Seorang guru, ya, ketika memilih guru sebagai profesi, jangan melihat bahwa seluruh anak itu kemudian harus sama kemampuannya. Ya. Mengapa? Karena mereka punya karakteristik yang berbeda dalam banyak perspektif. Sampai Einstein mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang itu adalah jenius. Tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dia bodoh. Ya. Jadi kadang seorang anak itu merasa bodoh karena cara seorang guru menjustifikasi mengenai kepintaran anak tersebut, sehingga kemudian dia sesungguhnya jenius tapi merasa bodoh karena dia diminta melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Karena itu nanti kita bisa lihat atau belajar dari teori ZPD, Zone Proximal Development, yang dikemukakan oleh Vygotsky. Di situ membagi 3 area atau zona, di mana ada zona yang sangat mudah, yaitu zona atau area di mana materi itu tidak perlu dijelaskan oleh guru, karena tanpa guru siswa bisa paham.
Nanti ada zona yang kedua, ya, yang disebut dengan set PD ini. Adalah zona di mana siswa itu bisa memahami materi apabila dibimbing atau dibantu oleh guru atau orang yang memiliki kemampuan yang bisa membimbingnya, yaitu guru atau teman sebayanya yang memiliki kemampuan lebih. Dan ada zona yang ketiga adalah zona yang sangat sulit, di mana meskipun melalui bimbingan guru, siswa tetap tidak bisa memahami. Ini perlu diketahui, sehingga kemudian guru bisa melakukan sebuah aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami bagian-bagian pembelajaran secara baik karena adanya bimbingan guru, baik dia sebagai fasilitator maupun sebagai katalisator dalam pembelajaran. Nah, di sini ilustrasi berikutnya, saya kira ini sangat bagus. Kita bisa lihat di sini ada guru yang sedang mengajar kepada beberapa, ini ilustrasi ya, beberapa binatang di sini. Mulai dari ada burung, monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada singa laut, ada anjing. Lalu gurunya mengatakan agar seleksinya ini bisa fair terhadap setiap orang, maka ujiannya dibuat sama. Jadi ujiannya satu, yaitu silakan kalian memanjat pohon ini. Ya, tentu ini gambaran dari sistem pendidikan kita. Ketika ujiannya adalah memanjat pohon, maka yang juara satu adalah monyet ini, yang juara satu. Tapi coba kalau ujiannya tentang berenang, ya mungkin penguin, ada ikan, ada singa laut. Ya, jadi ini ilustrasi bagi kita bahwa ternyata seorang guru itu perlu memahami kemampuan-kemampuan atau perbedaan-perbedaan dasar yang dimiliki oleh siswa, sehingga ketika memberikan ujian itu tetap mempertimbangkan aspek-aspek kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ya. Nanti bisa kita membaca teori multiple intelligence, ya, multiple intelligence dari Howard Gardner mengenai kecerdasan majemuk, bahwa setiap kita ini punya kecerdasan majemuk yang dominan. Ada yang cerdas matematik, ada yang cerdas musikal, ada cerdas kecerdasan linguistik, dan lain-lain. Artinya setiap kita ini memiliki perbedaan-perbedaan. Meskipun para ahli itu berbeda tentang atau berbeda pendapat tentang kecerdasan. Apakah kecerdasan itu spesifik atau general? Ya, artinya kalau kecerdasan itu spesifik, berarti setiap orang punya kecerdasan-kecerdasan sendiri. Nah, kalau kecerdasannya general, berarti kecerdasan itu ya kecerdasan, tidak perlu dibagi-bagi. Tapi ini adalah dua kutub para ahli dalam menyikapi dan memahami tentang kecerdasan. Nah, yang terakhir untuk sesi yang pertama pada pertemuan kita sekarang ini adalah mengenai komponen-komponen pendidikan yang berkontribusi dalam pencapaian hasil belajar siswa. Kita lihat ternyata guru ini kontribusinya hanya 30%. Kepala sekolah sebagai top leader atau manajernya itu 7%. Teman
sebaya dari siswa itu 7%, orang tua 7%, dan siswa sendiri adalah 49% atau hampir 50% kontribusi dari hasil belajar siswa itu ditentukan oleh siswa itu sendiri. Artinya, ketika seorang guru memiliki kemampuan memfasilitasi sebuah pembelajaran di mana konteks fasilitasinya itu adalah pada konstruktivisme pembelajaran, maka guru benar-benar harus menjadi seorang fasilitator dalam rangka pembangunan pengetahuan atau konstruksi pengetahuan dari siswa yang bersangkutan. Jadi memang siswa yang pertama memegang peran penting, tapi setelah itu adalah guru, ya, 30% kontribusi guru dalam keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang sesuai dengan keinginan. Ya, menutup pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan satu review tentang bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru selama ini dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, biasanya mengambil jalan pintas pembelajaran. Artinya tidak berproses. Padahal dalam pembelajaran sesungguhnya proses itu lebih penting daripada sekedar produknya. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Ya, jadi nanti ada perilaku negatif kemudian diperbaiki. Tidak ada langkah-langkah antisipatif dalam mencegah perilaku negatif tersebut. Menggunakan destruktif disiplin. Ya, saya kira ini dalam konteks mendidiknya, mengabaikan perbedaan peserta didik. Wah, ini yang sangat banyak dilakukan oleh guru, terutama ketika dia memulai pembelajaran dengan starting yang sama. Ya, padahal di dalam teori-teori belajar itu perlu dipahami bahwa setiap siswa itu memiliki perbedaan-perbedaan pemahaman awal dari pengetahuan dasarnya yang disebut dengan mental model dari siswa itu sendiri. Ketika dia masuk di dalam kelas, sesungguhnya dia membawa pengetahuan-pengetahuan awal yang berbeda antara satu orang siswa dengan siswa lainnya. Sehingga kemudian guru penting untuk mengetahui pengetahuan awal itu, dan karena pengetahuan awal berbeda, maka tidak boleh guru mengabaikan perbedaan kemampuan awal peserta didik. Guru merasa paling pandai. Saya kira itu tadi di awal kita sudah jelaskan tentang karakteristik guru. Ya, ada yang merasa dia yang paling pandai. Kemudian biasanya juga guru tidak adil dan juga tidak jarang kita temui memaksakan hak peserta didik. Inilah gambaran sepintas tentang perspektif etika dan estetika guru, terutama untuk menjadi guru yang profesional. Penjelasan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kaitannya dengan membangun dasar-dasar filosofis bagi nilai-nilai etika dan estetika yang
harus dimiliki oleh seorang guru atau calon guru, sehingga kemudian ketika dia melakoni atau menjalani profesinya sebagai guru di masa-masa yang akan datang, itu merupakan kebahagiaan karena seluruh perspektif ini dipahami sehingga kemudian mereka berbahagia dengan profesi yang digelutinya, yaitu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.